Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Putri Hanani Indra, NIM 19042102. Pada pertemuan pertama ini, saya akan membahas materi statistik sosial terkait konsep dasar statistik. Baik, kita langsung saja masuk pada materi yang pertama, yaitu ada konsep dasar statistik. Kata statistik berasal dari kata status. Pada awalnya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan keterangan baik yang berbentuk angka-angka statistik. Pengertian statistik sebagai data statistik merupakan pengertian dalam arti sempit, sedangkan dalam arti luas, statistik diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari cara-cara atau metode pengumpulan, penyajian, analisis, interpretasi, dan pengambilan keputusan dari suatu data, sehingga data tersebut dapat memberikan pengertian atau makna tertentu. Selanjutnya ada ruang lingkup statistik, yaitu berdasarkan tingkat pekerjaannya atau tahap kegiatan statistik. Statistik sebagai ilmu pengetahuan atau metode dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada statistika deskriptif dan yang kedua ada statistika inferensia. Statistika deskriptif atau deduktif adalah statistika yang tingkat pengerjaannya mencakup cara-cara pengumpulan, menyusun atau mengatur, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data angka agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas. Sedangkan pada statistika inferensia atau induktif adalah statistika yang menyediakan aturan atau metode yang dapat digunakan untuk membuat ramalan, membuat taksiran, dan mengambil simpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang dipilih secara acak dari seluruh data yang menjadi subjek kajian atau populasi. Lalu selanjutnya di sini ada tahap-tahap statistik. Yang pertama di sini ada pengumpulan data, yaitu melalui cara sensus dan cara sampel. Cara sensus sendiri yaitu cara mengumpulkan data dengan jalan meneliti seluruh anggota yang menjadi objek penelitian. Dan cara sampel adalah cara pengumpulan data dengan jalan meneliti sebagian kecil dari seluruh anggota yang menjadi objek penelitian. Lalu selanjutnya ada penyusunan data, yaitu data yang telah dikumpulkan, selanjutnya disusun teratur agar dapat dengan mudah dibaca dan dilihat secara visual. Yang ketiga ada pengumuman data, yaitu pengumuman data dimaksudkan agar data yang telah disusun dapat disebarluaskan dan mudah dilihat secara visual. Selanjutnya yang keempat di sini ada analisis data. Nah, data yang telah dikumpulkan dan disusun selanjutnya dianalisis. Dari hasil analisis ini akan diperoleh gambaran keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya ada interpretasi data, yaitu gambaran dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan perlu diinterpretasi dengan baik agar diperoleh suatu kesimpulan yang benar. Lalu yang terakhir di sini ada penggolongan statistik, yaitu yang pertama adalah penggolongan statistik berdasarkan cara perolehannya. Berdasarkan cara perolehannya ini ada dua cara, yaitu ada data primer dan data sekunder. Lalu berdasarkan waktu pengumpulannya, yaitu terdiri dari data seketika dan data berkala. Maksud dari data seketika yaitu waktu tertentu yang dapat menggambarkan keadaan objek penelitian pada waktu itu dilakukan, sedangkan data berkala yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu yang dapat menggambarkan tentang perkembangan suatu kegiatan. Lalu di sini yang ketiga ada berdasarkan sifatnya, yaitu yang pertama ada data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang satuannya merupakan bilangan bulat dan tidak berbentuk pecahan, sedangkan data kontinu adalah data yang satuannya merupakan bilangan pecahan. Lalu yang keempat ada berdasarkan sumbernya, yaitu ada data intern dan data ekstern. Yang terakhir ada berdasarkan pengukurannya, yaitu ada data nominal, ortodinal, interval, dan rasio. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.